Sampai di rumahku tepat pukul 7 malam. Tania lagi-lagi tertidur. Apalagi tadi sudah makan banyak. Makasih ya Fer, kamu gak masuk dulu, ucapku pada Ferry. Kami masih di dalam mobil. Ia tersenyum. Sama-sama, gak usah, udah malam. Gak enak juga. Aku juga kasihan sama Tania. Dia pasti ingin segera lanjutkan tidurnya di rumah. Jawaban Ferry sangat santai dan pelan. Oke kalau gitu, makasih sekali lagi. Ia mengangguk. Aku turun dari mobil. Makanan buat si Mbok jangan lupa. Ferry mengingatkan. Oh iya, makasih ya. Gratis nih, tanyaku meledek sambil meraih satu box makanan dari lengan Ferry. Dia ambil dari jok belakang. Kalau mau bayar gak usah pakai uang, jawabnya. Lantas aku kaget. Maksudnya? Alisku bertaut. Bayarnya itu pintu ditutup lagi ya. Nafas ini benar-benar lega. Oh, memang aku belum menutup pintu belakang dan pintu depan. Kalau gitu aku pulang ya, Rel. Selamat malam. Nafasku malah terhenti saat Ferry tiba-tiba ucapkan selamat malam tanpa menatapku. Dia seperti gugup. Iya, selamat malam juga. Aku tersenyum tipis. Jantungku kini malah berdebar-debar. Mungkin karena malam yang dingin sekali. Capek juga setelah turun dari mobil. Mungkinkah seperti itu? Turun dari mobil sampai jantung berdebar-debar? Hah? Mobil Ferry sudah pergi. Tubuh ini akan segera ku dorong ke dalam rumah untuk beristirahat. Ngedet non, Pak Satpam mengagetkan. Ada bahasa ngudat ngedet segala. Apaan sih Pak? Aku tersenyum sambil masuk melewati gerbang. Cie, si Pak Satpam malah makin meledek. Ah, tak harus juga melayaninya. Lebih baik aku masuk dan istirahat. Oh iya Pak, ini makanan di dapur saja ya. Oleh-oleh buat bapak berdua sama si Mbok juga. Aku balikan badan kembali. Wah, oke siap non. Sikap bener soal makanan aja. Aku kembali melangkahkan kaki untuk masuk. Non sudah pulang? Tanya si Mbok. Iya Mbok. Aduh, lelah sekali. Si non mandi dulu Gih, suruh si Mbok. Sebentar, masih berkeringat, jawabku santai. Si Mbok belum pergi. Dia seperti ingin bercerita sesuatu. Ada apa Mbok? Tanyaku lalu meraih gelas diisi air mineral yang sudah terhidang di meja. Non, ada kabar dari rumah sakit jiwa. Setelah beberapa menit aku duduk santai, tiba-tiba si Mbok memberiku kabar seperti apa yang ia katakan barusan. Rumah sakit jiwa? Soal apa, Mbok? Aku belum tahu. Alisku saling bertaut menyelidik. Iyo, non. Katanya, itu mantan ibu mertua non sekarat. Dek, ibu sekarat? Loh, sekarat apanya, Mbok? Tanyaku super kaget dan mengibah. Si non telepon lagi saja siapa itu. Temen non itu, kata si Mbok mengusulkan. Dia nampak bingung mengingat orang yang menelpon. Heru, tadi Heru yang nelpon. Si Mbok manggut-manggut. Nah iya namanya Den Heru, non. Jawab si Mbok. Aku segera bangkit. Ya sudah, aku akan balik telepon Heru, Mbok. Pasti dia tadi coba hubungi aku. HP aku habis baterai, Mbok. Ya sudah, Mbok ke dapur dulu. Iya pamit. Ini Mbok, ini ada makanan. Oleh-oleh dibelikan Ferry buat Mbok sama yang lain. Segera dimakan Gih, Mbok, usulku. Si Mbok mendekat. Alhamdulillah, ini buat kami dari Den Ferry, non, ujarnya. Aku manggut-manggut. Baik si Aden, komentar si Mbok. Tanggapku. Kok non? Tatapan si Mbok ada yang aneh. Harusnya gimana, tanyaku. Ia malah terkekek kecil. Cocok kok, non. Si Mbok doain. Apa yang dikatakan si Mbok membuatku super kaget. Cocok? Si Mbok manggut-manggut. Aku merinding geli.
Kok gitu sih, Non? Ajak si Aden ke rumah juragan almarhum karena nyaman pergi sama si dia kan, ujar si Mbok lagi. Tek, mulutku menahan tawa. Otomatis saliva tertelan sampai lidah mengering. Bukan, karena gak ada temen saja, Mbok. Malas nyetir, aku beralasan. Si Mbok malah tutupi mulutnya sambil cekikikan. Ih, aku malah ingin ikut tertawa. Ku dorong pelan tubuh si Mbok yang berbobot kira-kira 75 kg itu. Cepet ke dapur ah, segera dimakan. Aku terus mendorong memapa tubuhnya ke arah dapur. Dia malah berdehem meledek. Dasar si Mbok. Iyo, si Mbok ke dapur. Mau panggil yang lain, Non? Non segera bersih-bersih. Siapin mimpi sama pengacara spesial. Celetuknya kembali menggoda. Mbok, aku berteriak malu. Ampun, Non. Si Mbok malah berlari sambil cekikikan. Ya ampun, tingkah si Mbok membuat mulutku menahan tawa. Kok bisa si Mbok bahas soal si Ferry sih? Ish. Langsung tak menunggu lama berjalan, menaiki tangga untuk pergi ke kamar. Sambil berjalan entah mengapa, aku malah terbayang saat tadi jalan turun di tangga rumah Opa. Aku malah terpeleset dan kaget. Malah terbayang-bayang juga saat Ferry menampan tubuhku ini. Ih, ku tepuk-tepuk badan ini karena mengingat tadi jatuh ke pelukan Ferry. Aku harus segera mandi. Sampai di kamar aku segera masuk ke kamar mandi, bersih-bersih badan yang sudah lengket dengan keringat. Bayangan Ferry saat tertawa dan cekikikan masih terbayang-bayang. Puncaknya saat kami saling bertaut pandang. Sangat mengganggu pikiran. Apa yang aku pikirkan? Setelah mandi aku segera beranjak ke telepon rumah yang ada di lantai atas, depan kamarku. Cari nama Heru di buku telepon untuk kembali memanggil dirinya. Tidak lewat Apple Growak milikku karena masih di charger. Jadi aku akan panggil Ferry. Kok Ferry? Maksudnya manggil Heru lewat telepon rumah. Sekejap kepala menggeleng-geleng karena salah sebut nama Heru menjadi Ferry di otak tadi. Tut. Ya, halo, selamat malam. Akhirnya Heru angkat telepon dariku. Halo, Her, ini aku, Aurel. Aku menjawab sapaannya. Iya, aku tahu kok, jawabnya. Oh iya, Her, tadi kamu bicara apa sama si Mbok? Katanya mantan ibu mertuaku sakit parah. Langsung saja aku nyerocos bertanya. Iya, tadi aku telepon kamu gak aktif, Rel, kata Heru di kejauhan. Aku duduk santai di sofa menunggu jawaban dari Heru nanti soal Ibu Lasmi. Iya, tadi aku dari luar kota. Baterai habis, gak sempat charger. Aku menjawab. Luar kota? Iya sih, tadi si Mbok kamu bilang. Cuma aku gak tanya banyak. Heru nampak heran. Iya, aku dari rumah almarhum orang tua papa, Her. Sendiri tanyanya. Sama Ferry sama adiknya. Oh, pengacara kamu waktu itu? Tanyanya lagi. Iya, jadi gimana kabar Bu Lasmi? Ada apa sih, Her? Aku kembali ke poin pembicaraan soal Bu Lasmi. Ya, Bu Lasmi kejiwaannya makin terganggu parah, Rel. Malah hari ini kami suntikan obat penenang sampai 3 kali. Aku kaget mendengar jawaban Heru. Apa? Sampai dikasih obat penenang segala? Sampai 3 kali? Mataku terbelalak. Iya, dia nyebut-nyebut anaknya, Rel. Sebut-sebut mantan suami kamu. Kayaknya dia ingin ketemu anaknya deh, tungkas Heru. Ibu sebut-sebut nama Mas Andri. Kuhela nafas panjang lalu hembuskan dengan pelan. Pantaslah, Mas Andri itu anak semata wayangnya. Iya, kayaknya dia stres berat pikirin Andri, Rel, tanggap Heru. Kasihan juga ya, Her. Tapi iya juga sih, udah hampir 4 bulan ibu dan anaknya gak ketemu. Pasti dia kangen banget. Jiwa terganggu juga tetap anak jadi pikiran kan, Her, ulasku. Iya, kalau bisa sih Bu Lasmi dipertemukan sama anaknya, Rel.
Kasihan, apalagi kalau usianya gak panjang. Maaf ya, tapi soal umur kan gak tahu. Heru mengusulkan. Iya juga sih, Her. Bener kata kamu. Kasihan kalau Bu Lasmi sampai... Ya sudah, kalau gitu kamu temui saja dulu Andri. Tapi, apa dia tahu kalau ibunya sakit? Heru menyelidik. Enggak, Her. Aku gak sempat cerita. Entah kalau dia udah tahu dari keluarganya yang lain. Karena aku gak pernah lagi tengok mantan suami aku itu. Rasanya malas sekali, Her. Apalagi mengingat perbuatannya. Aku memutar kabel telepon dengan jari telunjuk sambil menjilang kaki. Tapi lebih baik kamu temui dia dan bilang soal kondisi ibunya, Rel. Kasihan. Bagaimanapun juga anak Bu Lasmi cuma satu kan? Ungkap Heru. Aku manggut-manggut. Iya, hanya Mas Andri saja anaknya. Ya sudah, aku saranin sih gitu. Kasihan juga. Setidaknya anak dan ibu bisa bertemu walau sekejap, Rel. Heru kembali mengusulkan dengan nada mengibah. Oke, aku akan segera kunjungi Mas Andri ceritakan soal ini. Di kejauhan sana terdengar ada suara anak kecil merengek memanggil Heru dengan sebutan papa. Ya, anak itu pasti anak Heru. Itu anak kamu, tanyaku. Iya, Rel. Istri aku lagi di kamar mandi, jawabnya. Oh ya sudah, kalau gitu aku tutup dulu ya, Her. Maaf udah ganggu dan makasih atas informasinya. Oke, sama-sama. Dan setelah itu obrolan kami berakhir. Sungguh tak menyangka, keadaan Bu Lasmi malah makin parah. Pasti pikirannya terbebani karena hutang dan memikirkan anaknya, Mas Andri. Dia juga pasti kepikiran atas vonis Mas Andri yang dihukum seumur hidup. Akhirnya lebih baik aku putuskan besok untuk berkunjung ke rumah tahanan, mengunjungi Mas Andri. Aku akan ceritakan kondisi ibu. Siapa tahu juga dia bisa sekejap bertemu dengan ibunya. Setahuku, setiap narapidana bisa menemui anggota keluarganya sekedar melepas rindu dalam pengawasan yang ketat. Bersambung.